Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita dapat bertemu pada hari ini dalam mata kuliah Feminisme dalam Sastra, tepatnya dalam mata kuliah Telaah dan Apresiasi Prosa Indonesia. Bagaimana kabarnya semua? Oke, alhamdulillah, Ibu harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Nah, adapun pembahasan kita pada minggu terakhir ini adalah feminisme dalam sastra, yang merupakan materi yang ke-15. Adapun capaian mata kuliah ini adalah satu, Anda memiliki ketepatan dalam menjelaskan pengertian, sejarah, dan contoh karya sastra feminisme. Yang kedua, Anda memiliki ketepatan dalam mengidentifikasi dan menganalisis karya sastra dengan pendekatan feminisme. Nah, sebagaimana perkuliahan-perkuliahan sebelumnya, maka ada beberapa tahap dalam perkuliahan ini. Yang pertama adalah Ibu akan menjelaskan secara umum dulu materi kita pada hari ini, yang dilanjutkan dengan sesi diskusi, yang kemudian akan ada sesi tanya-jawab dan evaluasi dengan memberikan Anda sebuah studi kasus. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah yang harus diambil dengan syarat-syarat mata kuliah dasar. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit bagi kita untuk memahami feminisme di dalam sastra ini. Nah, baiklah, kita mulai perkuliahan hari ini dengan sebuah gambar atau sebuah pertanyaan berikut ini. Oke, Anda lihat di sana ada gambar seorang perempuan yang sedang memandikan anaknya yang kira-kira berumur 2-3 tahun. Nah, pertanyaannya di atas adalah, apakah hubungan antara perempuan dan sastra? Apakah hubungan antara feminisme dan sastra? Sehingga terbentuklah pendekatan feminisme di dalam sastra. Ayo, siapa yang bisa? Ibu persilakan. Ayo. Yoga? Dapat hubungan sama sekali. Kalau tidak terdapat hubungan sama sekali, mengapa harus ada judul pada hari ini, sastra dan perempuan? Karena feminisme itu sendiri kan pengertiannya adalah perempuan. Apa kira-kira yang menjadi hubungannya atau kaitannya? Ayo, Mulia. Ya, Bu. Mengapa sastra sangat berkaitan dengan perempuan? Sebab hal-hal yang berkaitan dengan sastra, pasti di situ ada perempuan. Karena sastra itu adalah membahas mengenai cerminan kehidupan yang ada di dalam masyarakat. Nah, di dalam masyarakat terdapat juga baik dari itu perempuan, dari aspek sosial, budaya, apapun, Bu, yang mengenai tentang kehidupan. Apalagi perempuan. Perempuan memang tidak bisa dilepas dari sastra. Contohnya saja novel Tunggu Si Nurbaya. Hal itu telah ditunjuk bahwa sastra sangat berkaitan dengan perempuan. Itu saja, Bu. Oke, bagus sekali ya. Jadi, apakah hubungan antara perempuan dan sastra? Hubungannya erat sekali. Mengapa? Karena sastra adalah ilmu yang mempelajari tentang segala segi kehidupan manusia dan masyarakat. Sedangkan perempuan adalah bagian dari masyarakat itu sendiri. Maka mau tidak mau persoalan perempuan juga menjadi persoalan masyarakat dan juga menjadi persoalan sastra. Nah, untuk lebih ringkasnya, untuk lebih rincinya pada hari ini, kita buka saja sesi tanya-jawab. Silakan Anda yang mau bertanya, boleh sebutkan Anda mau bertanya kepada Mulia, kepada Rizka, atau kepada Helsi ya. Silakan Ibu mulai diskusinya, kita mulai dari sekarang. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Saya, Bu. Ya. Kepada kelompok, Bu. Ya, silakan. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan mengenai materi hari ini, yaitu tentang
telaah feminisme. Lalu bagaimana pengkajian karya sastra berdasarkan telaah feminisme. Lalu apa saja aspek-aspek yang ditelaah atau dianalisis, serta apa kemudahan dan kesulitan dalam menelaah karya sastra berdasarkan teori feminisme. Saja, Bu. Iya, bagus Terima sekali. kasih. Bisa langsung dijawab? Kepada siapa pertanyaannya? Mulia, Bu. Oke, silakan Mulia. Baik, terima kasih kepada Saudara Yoga yang telah bertanya pada kelompok kami. Jadi, hal yang perlu dilakukan sebelum kita menganalisis telaah feminisme ini, yang pertama, kita harus mengetahui latar belakang pengarang tersebut. Apakah dari segi sosialnya, budayanya, dan sebagainya. Kemudian, kita harus membaca karya sastra tersebut berulang-ulang. Misalkan kita menganalisis cerpen mengenai rambutnya Juminten, kita harus membacanya berulang-ulang supaya kita bisa memahami dan menganalisis sastra tersebut. Kemudian kita harus mengetahui unsur ekstrinsiknya, unsur intrinsiknya terlebih dahulu. Kemudian barulah kita analisis. Di dalam makalah saya menganalisis telaah mengenai rambutnya Juminten, karya Ratna. Aspek yang saya pahami itu aspek dari psikologinya, kejiwaannya, Bu. Mengapa saya mengatakan kejiwaannya? Karena di sana tokoh utamanya yaitu Juminten mengikuti kemauan suaminya. Jadi otomatis dia tidak mengikuti keinginan sendiri, berarti ada ketekanan batin di sana. Itu yang saya lihat. Mengapa saya mengatakan aspek psikologi dari Juminten inilah. Kemudian kendala saya menelaah feminisme ini yaitu sulit untuk menentukan jenis feminisme yang manakah, apa liberal atau komunis. Kemudian kemudahan saya untuk menganalisis telaah feminisme ini karena saya adalah perempuan, jadi saya bisa mengerti, memahami, mendalami kejiwaan yang dibahas di dalam cerpen tersebut. Terima kasih. Ya, bagus sekali jawabannya. Mungkin ada yang mau menyanggah atau mau menambahkan? Saya mau menyanggahnya, Bu. Ya, silakan. Tadi kan Mulia sudah jelaskan, tadi kan ada aspek psikologinya. Lalu apakah aspek psikologi yang ditelaah tersebut apakah itu berhubungan dengan telaah psikologi? Jadi melenceng dari telaah feminisme itu sendiri, Bu. Gitu. Oke. Mulia? Baik, tunggu sebentar. Ada motor lewat. Iya. Baik. Mengenai feminisme, yaitu adanya keinginan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Bahwa di sini feminisme ini, ia tidak mau dikatakan rendah daripada laki-laki, ia mau disetarakan. Jadi mengapa saya mengatakan adanya unsur psikologi bahwa perempuan ini dia tidak mau dikatakan bahwa lemah gitu atau rendah, ia ingin setara. Jadi bukan maksud saya melenceng dari pembahasan kita mengenai telaah feminisme. Saya rasa feminisme ini ada juga psikologi kejiwaan. Kan seperti saya kan perempuan, kan saya merasa lemah daripada laki-laki. Seharusnya saya ingin setara derajatnya antara perempuan dan laki-laki misalkan gitu. Jadi intinya di sini unsur psikologi saya itu saya merasa rendah, lemah gitu. Saya ingin, saya itu pokoknya harus setara dengan laki-laki. Seperti itu, Yoga. Jadi bukan melenceng dari pembahasan, tapi memang ada unsur kejiwaan psikologi
dari contoh yang sebutkan tadi mengenai telaah feminisme, mengenai rambutnya Juminten, adanya unsur kejiwaan di dalamnya gitu. Bahwa Juminten ini merasa tertekan batinnya, keinginannya yang ingin memotong rambut, tapi suaminya suruh panjang. Setelah dia panjang ke rambut, suaminya suruh dipotong lagi. Seperti itu, Yoga. Ya, bagus sekali, Ibu tengahi ya. Antara pendekatan yang satu dengan pendekatan yang lainnya itu tidak bisa dipisahkan. Jadi ada kemungkinan bahwa di dalam feminisme juga ada pendekatan ekspresif, pengarang, juga ada pendekatan psikologis, kejiwaan, dan juga tidak tertutup kemungkinan dia tetap akan membutuhkan pendekatan struktural, intrinsik dan ekstrinsik. Jadi semuanya itu saling berkaitan, hanya saja dipisahkan berdasarkan telaah atau kajiannya, berdasarkan teorinya, ya. Padahal dia satu cakupan sebenarnya, sama-sama mengkaji tentang karya sastra. Begitu juga misalnya dalam psikologis, mungkin saja orang yang mengalami masalah psikologis itu juga perempuan. Nah, ini berkaitan lagi antara psikologis dengan feminisme. Jadi bukan hanya feminisme dengan psikologis, tapi psikologis juga dengan feminisme. Gitu ya, Yoga? Oke, masih ada satu pertanyaan lagi, silakan. Satu lagi? Yang mau bertanya silakan tunjuk tangan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akan lanjutkan materi kita hari ini. Ya, ini Ibu punya slide di mana ini akan menjelaskan tentang apa yang kita pelajari pada hari ini. Pertanyaan awalnya, apakah hubungan antara perempuan dan sastra? Mungkin ini bisa menjawab, ya. Sejarah sastra feminisme di Indonesia. Sastra itu berasal dari kata femina. Femina artinya perempuan atau hal yang bersifat keperempuanan. Femina atau feminim atau perempuan yang dikaji di dalam feminisme, yaitu yang terutama adalah pembedaan terhadap hak-hak perempuan yang didasarkan pada kesetaraan perempuan dan laki-laki. Nah, apa saja misalnya? Ini, citra perempuan. Perempuan dipandang bukan hanya sebagai seorang ibu, tapi dia juga seorang anak, dia juga seorang istri, dia juga seorang anggota masyarakat, dan dia juga adalah dirinya sendiri. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang diri sendiri, maka perempuan juga adalah makhluk Tuhan yang harusnya dia tidak dibeda-bedakan dengan makhluk yang lainnya. Setuju? Setuju ya? Nah, maka karena itu sastra dan perempuan atau sastra dan feminisme, ruang lingkupnya adalah dia mengkaji, dia menganalisis hubungan antara kewajiban, dan juga menganalisis tentang kesetaraan dalam berbagai bidang. Banyak sekali contohnya di mana perempuan tidak punya hak dan tidak punya kewajiban untuk melakukan sesuatu sementara laki-laki bisa. Gitu juga misalnya kesetaraan. Sampai sekarang perempuan masih menjadi sosok yang lemah yang bisa diperbuat sekehendak hati laki-laki. Ini yang coba diangkat oleh feminisme di Indonesia. Maka muncullah novel-novel Indonesia yang begitu kencalnya, yang begitu bersemangatnya untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan. Dan Anda lihat ada novel Jenar Maesa Ayu. Ini yang sering Ibu ceritakan, jangan main-main dengan kelamin. Kemudian ada Ronggeng Dukuh Paru, seorang serindu yang masih 13 tahun dipaksa untuk menjadi penari ronggeng yang dewasa. Kemudian ada Saman dari Ayu Utami yang juga berbicara tentang sifat-sifat perempuan yang angkat atau naikkan derajatnya. Dan sekali lagi, citra perempuan itu dia bukan hanya sebagai seorang ibu. Dia harus dihargai sebagai seorang istri, dia harus dihargai sebagai anggota masyarakat, dan dia harus dihargai sebagai makhluk Tuhan, dirinya sendiri. Nah, ini menarik sekali, dan ini juga menjadi telaah yang sangat luas, sangat umum, sehingga kalau Anda bisa buka internet, Anda cek, banyak sekali pengarang-pengarang perempuan
yang berusaha untuk menampilkan sisi perempuan di dalam novel-novelnya, dan novel-novel itu laku keras. Nah, maka tugas kita sebagai seorang peneliti sebenarnya adalah untuk peduli dan untuk bertanggung jawab terhadap penyebaran sastra feminisme di kalangan masyarakat. Ini adalah contoh-contohnya. Ya, bisa mengerti? Bisa ya. Kalau tidak bisa mengerti, nanti Ibu kopikan dan akan Ibu bagikan kepada Anda sehingga bisa Anda pelajari secara mandiri. Nah, karena dalam masa pandemi ini mau tidak mau kita harus belajar mandiri. Kalau tidak mandiri maka kita akan ketinggalan zaman. Ya, Anda buka-buka lagi nanti, kemudian Anda coba pahami dan Anda coba jelaskan dengan baik. Oke? Nah, di akhir pertemuan kita kali ini, Ibu akan berikan studi kasus. Studi kasusnya adalah Anda diminta untuk mencari sebuah novel yang berbau feminim, ya. Lalu Anda buat esai. Oh, esai? Anda buat karangan bebas atau karangan indah, di mana mengupas tentang derajat perempuan yang masih di bawah laki-laki. Bisa mengerti? Bisa ya? Oke, kalau bisa hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Untuk minggu depan kita sudah melaksanakan semester. Silakan tugasnya dibikin dengan bagus dan baik, tidak salah-salah lagi. Kalau kurang mengerti silakan bertanya sehingga nanti nilainya bisa meningkat. Ya? Oke, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.